Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anis Nurfitriani, Cindy Auliasari, Muhammad Latif Saugil Kirom, dan Zanuba Kutrunada Kusuma Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang paragraf keilmuan. Dalam membuat paragraf keilmuan ada beberapa tata cara atau kaidah yang harus dilakukan agar menjadi suatu paragraf keilmuan yang baik. Di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kesatuan atau keutuhan gagasan paragraf. Suatu paragraf dikatakan memiliki kesatuan atau keutuhan gagasan jika seluruh uraiannya terpusat pada satu gagasan utama. Contoh, mahasiswa yang tergabung dalam tim desain lambung memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka membuat film kartun yang berisi kritik sosial terhadap pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, kritik sosial itu disampaikan dengan cara kreatif dan tidak anarki, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Dalam paragraf itu dijelaskan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam tim desain lambung membuat sebuah film kartun untuk kritik sosial pada pemilihan kepala daerah. Jadi, keseluruhannya memiliki inti yang sama. Selanjutnya yaitu kelengkapan gagasan. Paragraf dikatakan lengkap apabila gagasan utamanya dijelaskan secara memadai oleh sejumlah kalimat penjelas. Contoh, Ketua Umum Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI, Yohanes Surya telah mengembangkan animasi untuk bahan ajar dan melatih anak-anak berbakat. Animasi permainan yang terintegrasi dalam perangkat lunak komputer itu terdiri dari puluhan varian dengan materi beragam. Dari materi matematika, ada fungsi penambahan, perkalian, pembagian, dan logika. Selain itu, ada materi pelajaran fisika dan biologi. Seluruh materi itu dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan variatif. Kepaduan hubungan antar kalimat. Kepaduan paragraf tersebut dapat dilihat dari kohesi dan koherensinya. Kohesi atau kepaduan berbentuk terkait dengan penggunaan kata-kata yang padu. Contoh, simulation games merupakan jenis permainan yang paling sulit. Algoritmanya sangat sulit karena harus memperhitungkan semua jenis kejadian dalam kondisi sebenarnya. Berbagai efek animasi yang dibuat tidak cukup bermodalkan ahli grafik dan algoritma saja, melainkan seharusnya juga mengerti persoalan matematika, teknik, dan fisika. Contoh permainan jenis ini adalah Stellar 7, F50 Strike Eagle, Flight Simulator 98, F40 Tomcat, F60 Falcon, dan Jet Fighter. Kekohesifan paragraf di atas ditandai oleh hal-hal berikut. Penggunaan kata gantinya dalam kata algoritmanya yang berarti algoritma simulation games. Pengulangan kata seperti kata jenis, permainan, sulit, dan algoritma. Penggunaan kata tunjuk yaitu ini. Paragraf koheren. Suatu paragraf dikatakan koheren jika kalimat-kalimat penjelasnya mendukung gagasan utama dan tidak ada satupun kalimat yang menyimpang atau tidak sesuai dengan gagasan utamanya. Contoh, komik Crayon Shin-chan sudah menyebar seperti virus. Sekarang sudah tidak aneh lagi jika masyarakat melihat anak kecil berusia 5 tahun sudah memiliki visualisasi dan imajinasi seksual. Di negeri asalnya, komik Crayon bukanlah bacaan untuk anak-anak, melainkan untuk kalangan remaja. Sementara itu, di Indonesia komik itu berada di tangan anak-anak berusia 5 tahun, di mal, di pinggir jalan, di toko buku, dan di televisi. Komik itu telah menciptakan kehebohan, bahkan menciptakan rasa takut di rumah tangga Indonesia karena
hidup seperti tumor yang menjalar ke dalam tubuh anak-anak. Bila sekarang terjadi kontroversi yang sangat dahsyat, itu lebih disebabkan oleh keteledoran penerbitnya, PT Indorestu Pasifik. Pada awalnya, penerbit itu sama sekali tidak memberikan batasan usia untuk membaca komik itu. Namun, protes berhamburan dengan deras. Akhirnya, penerbit itu mulai melekatkan label batasan bacaan untuk usia 15 tahun ke atas. Ketidakherenan paragraf di atas ditandai oleh hal-hal berikut. 1. Topik paragraf di atas memang benar membicarakan komik Crayon Shinchan. 2. Namun, gagasan pertama tentang kontroversi komik Shinchan dan lainnya mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu keseimbangan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan seimbang jika panjang pendeknya disesuaikan dengan kerumitan atau kekompleksitasan gagasan utama. Contoh, game komputer semakin lama semakin berkembang pesat. Game komputer pertama dibuat pada tahun 1962 oleh insinyur MIT dengan Spaceware. Walaupun tampilan grafiknya masih primitif, namun pada masa itu game tersebut sudah terhitung sangat canggih. Kemudian, pada tahun 1972, sebuah perusahaan bernama Magnavox meluncurkan video game bernama Odyssey. Selanjutnya, pada tahun 1973, perusahaan tersebut meluncurkan lagi sebuah game arcade legendaris bernama Pong. Pong merupakan sebuah game sederhana yang mengambil konsep permainan tenis mulai tahun 1980. Perkembangan game semakin bertambah pesat dengan munculnya berbagai produsen konsol. Mereka mengambil Atari 2600 sebagai konsep dasar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.